Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya, kita akan mengenal bersama-sama tentang lingkaran. Perkenalkan, nama saya adalah Sobri Syah. Untuk mengenal lingkaran tersebut, terlebih dahulu kita juga harus tahu alasan kenapa kita harus mengenal lingkaran. Perhatikan gambar-gambar pada layar. Yang pertama, mari kita perhatikan roda sepeda. Lalu kita juga perhatikan roda pesawat. Kemudian kita perhatikan roda kendaraan bermotor. Di sini ada motor dan juga ada mobil. Semua benda-benda tersebut, kendaraan tersebut menggunakan lingkaran, dan masih banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang menggunakan bentuk lingkaran. Mengapa dipilih lingkaran? Mengapa tidak memilih bentuk-bentuk yang lain seperti persegi, persegi panjang, segitiga, ataupun bentuk jajar genjang? Alasannya adalah karena bentuk lingkaran memiliki unsur-unsur dan sifat-sifat yang dapat membantu aktivitas manusia dan memudahkan setiap pekerjaan manusia. Untuk mengenal lebih jauh tentang lingkaran, kita harus tahu tentang lingkaran tersebut dan kita harus mengenali tentang lingkaran tersebut. Yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini adalah tentang pengertian lingkaran. Dan yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk mengenali apa itu lingkaran, mari kita perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Pertama, di sini ada compact disc, ada tutup gelas, ada jam, ada uang koin. Semuanya benda-benda tersebut memiliki garis atau tepi lingkaran yang berbentuk lengkung dan melingkar. Jadi, benda-benda yang tepinya berbentuk lengkung melingkar itu disebut dengan lingkaran. Itulah pengertian dari lingkaran. Setelah kita memahami apa itu lingkaran dari contoh-contoh gambar yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita sekarang kenali unsur-unsur lingkaran. Untuk yang pertama, untuk mengenali unsur-unsur lingkaran yang pertama, mari kita perhatikan gambar lingkaran yang sudah saya siapkan. Di situ ada titik tengah, ya, ditandai dengan huruf O. Titik yang tandai huruf O itu mempunyai jarak yang sama terhadap semua garis yang melingkar pada lingkaran. Di situ ada garis tanda merah antara titik pusat dan tepi-tepi lingkaran. Mereka memiliki jarak ukuran yang sama. Titik yang berada di tengah lingkaran itu disebut dengan pusat lingkaran atau titik pusat. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya, yang kedua, yaitu kita perhatikan pada gambar berikut. Di situ ada garis R. Oke, di situ juga ada titik pusat O dan ada titik di ujung tepi lingkaran, ada titik A. Garis yang ada pada gambar yang berwarna itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi unsur yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Apa sih jari-jari lingkaran itu? Yaitu garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran bagian luar, ditulis dengan OA. Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan R, artinya adalah radius. Jadi jaraknya sama. Yang selanjutnya adalah unsur yang ketiga. Perhatikan pada gambar, di situ ada titik A pada tepi lingkaran dan ada titik B. Garis putus-putus yang berwarna biru itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik A
dan titik B yang melalui pusat lingkaran. Ingat ya, melalui pusat lingkaran. Itu adalah pengertian dari diameter. Diameter sendiri disingkat dengan D, disebut juga dengan garis tengah lingkaran yang membagi lingkaran menjadi dua sama besar. Diameter juga merupakan dua buah jari-jari sehingga diameter bisa dikali 2 kali R atau R tambah R. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya, di sini ada sebuah gambar lingkaran dan ada sebuah garis dan ada dua titik A dan titik B. Titik yang berwarna merah itu disebut dengan tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan tidak melalui titik pusat. Kita lambangkan dengan garis AB, ada tanda garis di atas huruf AB. Sedangkan garis yang melengkung itu disebut dengan busur lingkaran, yaitu garis lengkung pada lingkaran. Jadi ada di tepi ya, busur seperti busur panah ya. Penulisannya pun AB sama, tapi garisnya lengkung di atas. Oke. Sedangkan area yang dibentuk antara tali busur dan busur lingkaran itu disebut dengan tembereng. Ingat ya, tembereng. Penulisannya pun sama, AB. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya, kita akan mengenal tentang apotema. Apa itu apotema? Perhatikan pada gambar yang bertanda panah, yaitu garis hubung terpendek antara tali busur AC dan pusat lingkaran O, sehingga garisnya kita tulis menjadi OF. Ingat ya, apotema. Oke, yang selanjutnya unsur yang terakhir di dalam sebuah lingkaran ada kita kenal namanya juring, yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari. Ya. Potongannya sama seperti pizza ya, ditandai dengan warna biru dan penulisannya kita tulis dengan daerah COD. Jadi C dulu ke O baru ke D. Oke, itu semua unsur-unsur lingkaran. Mari kita ulang kembali tadi yang sudah saya sampaikan. Perhatikan gambar lingkaran beserta dengan unsur-unsurnya. Yang kita kenali pertama adalah pusat lingkaran, yaitu titik O. Jari-jari itu ada 3, OA, OC, dan OD. Yang selanjutnya adalah diameter, AD, garis tengah. Dan ada tali busur, AC, dan busur lingkaran AC, tapi penulisannya ada garis lengkung di atas ya. Dan tembereng, yaitu daerah yang dibentuk antara tali busur dan busur lingkaran. Yang selanjutnya adalah apotema, titik pusat dan garis tali busur. Dan yang selanjutnya adalah juring ya, COD. Bagaimana, sudah kenal dengan lingkaran? Mudah bukan belajar matematika? Semoga video ini dapat menginspirasi, membantu, dan bermanfaat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kamsha arigato. Thank you.